Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Rahmiati MPD selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Sri Marini selaku penguji 2, dan saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku pembimbing saya semasa PKL. Saya Deputri Mustika dengan NIS 00870553888 dari kelas 12 kuliner. Izinkan saya untuk menyampaikan isi laporan saya selama saya PKL di Hotel Mesra. PKL saya dilatar belakangi agar saya memperoleh pengalaman kerja secara langsung dan tahu kondisi kerja yang sebenarnya itu seperti apa. Ini juga ada tujuan saya mengikuti PKL, yaitu ingin menambah pengalaman dan wawasan saya, serta ingin melatih keterampilan, kedisiplinan, dan bertanggung jawab untuk di lingkungan kerja yang sebenarnya. Ini dia profil tempat PKL saya, yaitu Hotel Mesra Internasional Samarinda, yang berdiri sejak tahun 1976 dan berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 1 Samarinda. Pemilik dan pendiri hotel adalah almarhum Haji Rusli Masrun, seorang tokoh pengusaha terkemuka di Kalimantan Timur. Dan kebetulan saat ini dikelola oleh keluarganya, yaitu Bapak Yusan Triananda, anak dari Haji Rusli Masrun, yang sering disebut sebagai salah satu pengelola atau pemilik aktif dalam operasional. Saya PKL dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus tahun 2025 sampai dengan 28 Januari tahun 2026. Ini dia saya PKL di Hotel Mesra itu memegang 2 divisi. Dari bulan Agustus sampai Oktober, selama 3 bulan saya di FBP, yaitu Food Beverage F&B Product atau di bagian kitchen. Di sana saya meliputi persiapan bahan, pengelolaan menu breakfast, pembuatan pastry dan bakery, serta menjaga kebersihan area dapur. Dan dari bulan November hingga Januari, saya di FB Service yang bertugas pelayanan kepada tamu, yaitu menyambut tamu, menyiapkan dan merapikan area breakfast, serta menangani pesanan tamu, dan membantu kelancaran operasional pelayanan. Lanjut, di sini saya selama di FBP, di bagian kitchen, di bagian dapur, yang pertama biasanya saya mempersiapkan dan mengolah menu breakfast. Biasanya saya ceritakan sedikit aja, setiap pagi saya itu selalu memotong sosis dan kentang agar ada refillan nanti sebelum jam 10, karena di jam 10 itu kita closingan. Dan itu kita lanjut menyiapkan omelet. Omelet itu biasanya disiapkan di depan, di bagian buffetnya. Jadi biasanya saya menjaga omelet ketika sudah nggak ada yang jaga lagi, saya harus menjaganya karena biasanya itu ada tamu yang minta omeletnya yang masih hangat gitu. Terus saya biasanya kalau misalnya sebelum closingan di jam 9 pagi, itu saya biasanya merapikan bagian dapur yang kotor-kotor saya bawa ke belakang untuk dicuci. Jadi saya cicil, jadi di jam 10 itu saya closingannya nggak terlalu banyak. Nah di jam 10 ini langsung closingan, jadi anak FBS atau karyawan di sana FBS yang servis, itu membawa peralatan buffet untuk kami cuci. Jadi setelah kami cuci segala macam, lanjut biasanya kami yang nyusun bagian stainlessnya, perlengkapan stainlessnya kami yang menyucinya. Setelah itu di jam 12 siang, setelah closingan semua sudah beres, sudah ngepel, sekali nyapu, sudah membersihkan area dapur, di jam 12 kami itu langsung ke logistik untuk mengambil barang dan mengambil makanan siang, untuk makan siang. Lanjut setelah itu kami tinggal membuat pesanan jika ada dan menyiapkan bahan makanan buat besok, buat breakfast besok. Jadi di jam 2 kita tinggal sampai jam 2 itu tinggal nunggu pesanan aja. Itu aja. Dan ini foto-fotonya kami membuat pastry. Itu pertama gambarnya ini kami membuat bolu ya. Saya nggak banyak mengambil gambar ketika di FBP karena saya jarang sekali memegang handphone. Ini ada bread butter, dan ini ketika kami mengambil orderan, itu banyak banget orderannya, dan nggak bisa sendirian biasanya, harus berdua atau bertiga. Lanjut di FBS, di service, pagi-pagi itu saya pasti menyambut tamu dan membersihkan meja breakfast.
Jadi saya langsung clear up ketika misalnya makanan sudah selesai dimakan sama tamunya, kami langsung membersihkan. Terus kami biasanya selalu mengecek di bagian buffet itu ada yang mau habis nggak makanannya, kami selalu cek. Jika ada yang mau habis, kami ke belakang untuk minta refillan. Dan di jam 10 closingan di jam 10, sebelum di jam 10 itu biasanya kami datangin tamunya satu persatu yang sedang makan, menanyakan apakah masih ada yang mau diambil atau tidak, jika tidak kami tungguin dulu gitu. Terus sampai di jam 10 pas, kita langsung closingan membawa barang-barang sisa-sisa makanan yang ada di buffet untuk dibawa ke belakang agar dibersihkan dengan anak FBP. Setelah itu saya langsung menyiapkan kondimen. Kondimen itu buat nanti besoknya breakfast. Jadi ditaruh nanti di kulkas. Setelah itu nanti sudah semuanya dicuci dengan anak FBP, kita langsung memoles peralatan makanannya. Jadi setelah memoles, kami kembalikan lagi ke buffet, menyusun, menyeting lagi. Dan juga di jam 12 sama, kayak anak FBP juga, kita itu biasanya selalu ke logistik untuk mengambil barang. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil makan siang, biasanya selalu ganti-gantian dengan anak FBP. Jadi sekaligus diambilin, seperti itu. Dan juga di jam 2, kita ada namanya nge-BK. Nge-BK itu kita ngambilin peralatan makan yang kotor dari kamar-kamar. Biasanya kalau misalnya di Mesra kan 7 lantai ya. Kita biasanya mulainya itu dari lantai 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi kita nusuri lorong-lorong itu satu-satu buat cari sisa peralatan makanan, biasanya ditaruh di depan pintu. Dan juga setelah itu habis nge-BK kita udah, dan ini dia gambar-gambar saya selama di servis. Di sebelah sana saya nyeting buat coffee break segala macam. Di ini guys saya clear up. Terus ini melipat kain napkin. Napkin itu biasanya buat ditaruh di meja breakfast itu. Meja tamunya itu biasanya ada kain buat ngelap kita mulut gitu selesai makan. Nah itu, terus ini saya mengantar welcome fruit. Itu biasanya di jam 12 saya mengantarnya, karena di jam 12 itu orang pada check-in ya. Jadi kita biasanya nganterin. Dan ini banyak banget, kenapa? Karena pas kemarin itu sebelum lebaran. Sebelum tahun baruan. Sebelum tahun baruan, jadi banyak banget yang check-in. Ini dia ada setting coffee break juga di Kaubun. Ini dia saya kalau misalnya ngantar pesanan ini sebanyak ini, jadi saya nggak bisa untuk gini. Belum terbiasa ya, jadi saya pakai troli. Dan ini saya menunggu pesanan sampai di jam 3, biasanya saya duduk di counter. Kadang kalau misalnya kita duduk di counter itu ada orang lalu lalang, kita harus berdiri untuk menyambut. Selamat siang Ibu, selamat pagi, gitu-gitu. Ini dia jadwal kerja saya selama PKL. Di shift pagi tuh dari jam 7 sampai jam 3. Shift siang itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Kadang ada, kalau udah telat hitungannya jam 3. Jam 3 sore harus pulangnya jam 11. Cuman bagi anak PKL itu sangat berbahaya ya. Kalau misalnya pulang jam 11 malam, dan kita mendapatkan 1 hari libur setiap minggu. Jadi di minggu itu kita cuma 1 hari aja off-nya. Dan itu kita bisa tukar shift sama anak PKL yang lainnya. Ini dia, ada kritik dan saran saya terhadap tempat PKL saya, yaitu terdapat kondisi di mana gaya penyampaian, arahan dari pembimbing terkadang dipengaruhi oleh suasana hati. Jadi ketika saya di FBP ya, itu tuh tergantung mood kepala dapurnya, tergantung kondisi hati kepala dapurnya. Jadi saya tuh agak rasa tertekan ya, karena saya tidak ada salah, tidak ada apa, tapi tetap ikut marah, gitu, dimarahin juga. Terus tuh sehingga menimbulkan rasa tertekan, meskipun tidak semua pihak terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi. Jadi bukan saya aja, anak PKL yang lain, tempat karyawan yang lain juga kena marah. Dan saran saya, semoga ke depannya penyampaian arahan dan teguran dapat dilakukan dengan lebih tenang, serta difokuskan pada permasalahan yang ada. Nah, dengan komunikasi yang lebih profesional dan terarah, suasana kerja akan menjadi lebih nyaman, dan kita jadi semangat gitu kerjanya ya. Itu saja, apabila ada masukan dari presentasi saya hari ini atau ingin bertanya Ibu, dipersilahkan. Iya.